Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Jami As-Sakinah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-19 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Ya, insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, buah karya dari Syekh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan gizi yang bisa menghidupkan hati, jemaah. Di buku edisi terbaru halaman berapa, Bang? 46. Anak edisi lama nih 52 ya. Yang di edisi terbaru di halaman 46. Bab yang berkaitan dengan gizi yang menghidupkan hati. Sebagaimana kita ketahui, berkaitan dengan masalah fisik manusia, agar tetap sehat, agar tetap prima, pastinya dia membutuhkan nutrisi. Apakah yang bersumber dari makanan ataupun minuman, membutuhkan makanan minuman yang bergizi untuk tetap bisa mengkondisikan fisik kita dalam kondisi sehat atau baik. Begitu juga jika kita menginginkan hati kita dalam kondisi yang baik, terjauhkan dari segala bentuk penyakit-penyakitnya. Ya, yang sangat banyak, ada riya, ujub, sum'ah, takabur, ya, sombong dan lain sebagainya. Maka tentunya kita juga harus memperhatikan gizi untuk hati kita, jemaah. Allahu Akbar. Sampai-sampai bahkan ketika seorang hanya fokus memperhatikan masalah fisiknya saja, dia atur asupan makanannya, ya, dan dia mengetahui zat-zat apa saja yang memang harus dia penuhi untuk kebutuhan fisiknya, tapi dia mengabaikan tentang gizi untuk hatinya. Makanya sampai-sampai sebagian salafus saleh berkata, sangat aneh sekali manusia yang tatkala dia menangisi orang yang mati jasadnya, namun dia tidak menangisi orang-orang yang mati hatinya. Ya, padahal orang-orang yang mati hatinya, keadaan ini justru lebih parah dibandingkan seseorang yang mati secara jasadnya saja. Karena bisa jadi orang yang mati secara jasad, ya, misalnya dengan penyakit yang dia derita, itu menjadi jalan kemuliaan bagi dirinya. Tapi kalau orang yang mati hatinya, ini akan berakibat parah, jemaah. Ya Allah. Dia akan bisa merasakan kesengsaraan tidak hanya di dunia, tapi juga kesengsaraan atau derita abadi di kehidupan akhirat. Nah, oleh karenanya di kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari apa saja sih hal-hal yang masuk kategori nutrisi hati atau gizi buat hati kita. Ya, yang sehingga kalau kita perhatikan hal-hal tersebut, mudah-mudahan ya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan
amalan-amalan tersebut yang pada akhirnya menjadikan hati kita menjadi sehat. Secara umum, gizi atau nutrisi hati itu adalah semua ketaatan. Ya, semua ketaatan. Yang dimana ketaatan itu sebenarnya merupakan kebutuhan bagi kehidupan hati. Nah, di sini dijelaskan apa saja bentuk-bentuk ketaatan yang merupakan gizi atau nutrisi buat hati kita, di antaranya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiraatul Quran, baca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yang termasuk nutrisi atau gizi hati adalah istighfar. Ya. Yang berikutnya lagi adalah ad-du'a. Kemudian as-salatu ala nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan lainnya di antaranya yang beliau sebutkan adalah qiyamul lail. Itu di antara bentuk-bentuk ketaatan yang merupakan ya bentuk-bentuk nutrisi atau gizi bagi hati kita. Ya. Dan ketaatan-ketaatan yang seperti ini pastinya sangat penting dan diperlukan oleh hati kita. Kita bahas pada poin yang pertama, yaitu zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dia terambil dari kata zakara yadhkuru, zikran. Ya, bisa kita maknai menyebut. Ya. Atau bisa juga bermakna mengingat. Terus mana yang benar, Ustaz? Menyebut atau mengingat? Itu pertanyaannya. Jawabannya dua-duanya benar. Karena untuk bisa mengingat Allah, di antaranya diekspresikan ya di saat kita sering menyebut-nyebut nama Allah. Ya. Makanya tatkala kita tadi salat itu dalam rangka berzikir kepada Allah. Makanya Allah katakan wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Untuk zikir kepadaku. Ya. Kita tahu di dalam salat berisikan amalan-amalan lisan yang di situ kita menyebutkan nama-nama Allah, keagungan Allah, pujian-pujian terhadap Allah, sanjungan terhadap Allah, permohonan kepada Allah. Tuh. Tapi nggak hanya sebatas itu, kita sekaligus juga ya mengingat Allah, menjadikan ya media zikir ini sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Taib, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menjelaskan bahwasanya zikir bagi hati itu adalah syai'un muhim, sesuatu yang sangat penting, jemaah. Bahkan beliau ibaratkan zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Ya. Secara umum ikan tidak akan bisa hidup di saat ya dia dikeluarkan dari air. Naam, kecuali ikan-ikan yang khusus ikan darat ya. Nah, ada sebagian ikan yang memang bisa hidup ya tanpa air atau dengan kondisi air yang sangat minim. Tapi secara umum ikan itu nggak bisa hidup, jemaah. Ya, jika dia tidak berada di dalam air, jemaah. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Zikir bagi hati itu ibarat air bagi ikan. Masya Allah. Makanya sampai-sampai para ulama menjabarkan, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, beliau paparkan sekitar kurang lebih 80 manfaat dari zikir yang kita lakukan. Oh, Masya Allah. Nah, oleh karenanya Syekh Ahmad Farid menukil beberapa manfaat, mengambil beberapa manfaat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Ya, beberapa di antaranya ya beliau sampaikan manfaat zikir. Yang pertama adalah zikir ini ibarat makanan pokok, jemaah, buat hati dan nurani kita dan rohani kita, jemaah. Ya, kita tahu yang namanya makanan pokok itu adalah sebuah kebutuhan yang nggak boleh kita abaikan. Ya, itulah zikir, jemaah. Rohani kita sangat butuh dengan yang namanya zikir. Dan alhamdulillah Allah pun kondisikan kita ya untuk mengamalkan aktivitas ini. Untuk melakukan aktivitas ini paling tidak tadi habis sholat kita berzikir kepada Allah. Dan sebenarnya bukan hanya pada saat kita setelah sholat atau saat sholat saja. Sebenarnya kalau kita ingin mengamalkan sunnah Nabi SAW, isi dari kehidupan yang kita jalani dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya zikir, jemaah. Coba aja kita di saat kita bangun tidur,
kita berzikir mengingat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, saat kita bisa membuka kedua mata, bahkan dalam keadaan bisa tetap melangkahkan kedua kaki, menggerakkan kedua tangan, jantung masih bisa berdetak, paru-paru bekerja dengan baik, nggak sesak, aliran darah lancar. Ya Allah, persendian, otot-otot, otak berfungsi. Maka sudah sepantasnya tatkala kita membuka mata, ya setelah berjam-jam lamanya kita tertidur, kita memuji Allah, mengingat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami. Makanya tidur itu disebut nisful maut, karena saat itu kondisi kita, roh kita berada dalam genggaman Allah. Kondisi saat kita bangun itu maknanya di saat memang Allah melepaskan ruh kita untuk balik lagi ke jasad kita. Tapi kalau Allah nggak lepaskan, apa yang terjadi pada kondisi kita? Kelar jemaah. Ya, al-maut, mati. Makanya sebelum tidur pun kita udah siap-siap ya, siap-siap jemaah. Ini doanya menunjukkan kita tuh siap-siap mau mati jemaah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Ya, bisa diawalkan amutunya, bisa juga diawalkan ahyanya. Kilahuma sahih. Kedua pelafalan tersebut ya boleh. Ya, dua redaksi tersebut boleh karena dua-duanya juga ya berasal dari riwayat yang kuat. Nah, udah siap-siap mati jemaah. Ya Allah, makanya para ulama katakan ya an-naum nisful maut. Tidur itu adalah setengah dari kematian. Ya Allah. Ini jemaah. Taib. Jadi zikir adalah makanan pokok bagi hati dan nurani. Hati dan rohani nggak akan mendapatkan hidangan ini sama seperti tubuh yang tidak mendapatkan ya asupan makanan. Hati dan rohani yang tidak mendapatkan hidangan ini sama seperti tubuh yang tidak mendapatkan asupan makanan. Artinya pasti akan berdampak terhadap kondisi hatinya. Kalau kita tidak memperhatikan ya masalah zikir kita kepada Allah jemaah. Ya Allah. Ya jadi alhamdulillah Allah memang kondisikan kalau kita komitmen dengan sunnah, kita akan selalu mengamalkan zikir kepada Allah. Ya tadi bangun tidur kita sudah mengucapkan kalimat pujian kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah sebelumnya mematikan kita. Dan hanya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Ya masuk kamar mandi kembali berzikir kepada Allah. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi kembali berzikir ghufranak. Ya. Kemudian kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, kembali berzikir kepada Allah. Ya, berdoa, berzikir kepada Allah terus seperti itu. Mau keluar rumah, zikir lagi, doa lagi, selalu ingat Allah jemaah. Sampai kemudian tidur lagi. Allahu Akbar. Ya, jadi pantas kalau kemudian ya para ulama menjelaskan zikir itu adalah ibarat makanan pokok. Karena sesuatu yang nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, makna zikir atau manfaat zikir adalah zikir itu bermanfaat untuk mengusir, mengekang dan mengalahkan syaitan. Ini musuh abadi anak cucu Nabi Adam. Ya. Ya di saat bapak moyang mereka yaitu iblis berhasil menggelincirkan bapak kita itu Nabi Adam, ternyata misi mereka nggak berhenti sampai situ saja jemaah. Mereka mengatakan bahwasanya mereka akan menyesatkan kita anak cucu Nabi Adam. Ya. Sampai kata mereka ya Allah akan dapati kebanyakan dari anak cucu Nabi Adam itu nggak pandai bersyukur. Ya. Ya Allah. Artinya mereka nggak pernah lelah untuk menggelincirkan kita, untuk menggiring kita menjadi pengikutnya. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi mereka? Di antaranya dengan zikir. Karena di antara manfaat zikir itu bisa mengusir, mengekang dan mengalahkan syaitan. Ingat Allah. Ya. Dan di antara zikir-zikir di dalam rangka meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, dari tipu daya syaitan, jelas-jelas dalam rangkaian zikir tersebut isi redaksinya adalah kita minta perlindungan kepada Allah dan biasanya umumnya dengan kalimat fasta'idz billah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naththi dan sebagainya. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu atau u'idzu. Kalau kita ingin meminta perlindungan kepada Allah untuk orang lain berarti u'idzu. Ya, sebagaimana kalau kita memiliki anak-anak yang masih kecil yang mereka belum bisa membentengi dirinya sendiri, maka orang tua yang punya tugas untuk membentengi ya diri mereka dari gangguan syaitan. Lagi-lagi dengan zikir. Sebagaimana yang Rasul amalkan ya tatkala beliau menginginkan agar Allah menjaga Hasan dan Husain. Beliau mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Aku memintakan perlindungan untuk kamu berdua atau untuk kalian berdua. Ya karena saat itu yang beliau doakan agar Allah jaga Hasan Husain, makanya pakai dhamir kuma. Ustaz, anak-anak cuma satu, perempuan, u'idzuki. Anak-anak satu laki-laki, Ustaz, u'idzuka. Anak-anak lebih dari 2, u'idzukum. Semuanya masih kecil-kecil, Ustaz. Karena pengen doakan agar Allah jaga mereka. U'idzukum bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Ya. Min kulli syaitanin, dari kejahatan syaitan. Tuh. Ya, dari kejahatan syaitan. Wahamah, dan binatang-binatang yang bisa membahayakan. Ya, wa min kulli ainin lamah, kita mintakan juga perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita. Ya, dari mata-mata yang penuh dengan kedengkian yang bisa memberikan dampak ain. Karena di antara golongan yang paling rentan kena dampak ain itu siapa jemaah? Anak-anak kecil. Makanya para ulama tuh sangat tidak menganjurkan orang tua tuh suka memposting ya anak-anaknya. Mungkin baru lahir cekrek. Foto jadiin status. Alhamdulillah Allah mengkaruniakan saya anak kedua dan sebagainya. Full tuh kelihatan mukanya, muka imutnya dan sebagainya. Oh, bahaya jemaah. Ya, dan bahkan Nabi katakan innal aina haqqun. Sungguhnya dampak ain itu benar. Bahkan dalam kesempatan yang lain Nabi bersabda sekiranya selain bukan karena takdir Allah, selain karena takdir Allah yang menjadi penyebab kematian itu banyak menimpa umat Nabi Muhammad itu karena ain, jemaah. Ya takdir itu udah paling utama deh. Semua mati dalam keadaan karena memang Allah sudah takdirkan. Tapi di antara penyebab lainnya ain, jemaah. Dan ain itu muncul dengan sebab ketika seseorang memandang orang lain ya atau memandang sesuatu dengan pandangan yang diliputi dengan kedengkian, hasad. Makanya kalau kita mengamalkan zikir pagi dan petang, di situ ada sesuatu atau ayat yang kita baca ya di dalam rangkaian zikir pagi petang yang terdapat di dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari ya orang-orang yang hasad, yang tatkala dia memperturutkan hasadnya. Ya. Bisa dalam bentuk ya tatkala dia memandang tuh penuh dengan kedengkian. Karena ada orang yang seperti itu ya. Mandang seseorang tuh dengan penuh kedengkian. Itu bisa memberikan dampak buruk bagi diri kita. Kalau kita tuh tidak sering berzikir meminta perlindungan kepada Allah. Makanya kita diperintahkan untuk mengamalkan zikir pagi dan petang. Makanya sampai-sampai para ulama mengibaratkan zikir pagi petang yang kita amalkan ini. Kalau kita kembali kepada manfaat kedua yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid. Yaitu sebagai bentuk penjagaan ya dari kejahatan syaitan sehingga kita bisa usir, kita bisa kekang dan kita bisa kalahkan mereka. Nah ini diantara manfaat zikir pagi dan petang sehingga para ulama menggambarkan, mengibaratkan zikir pagi dan petang itu ibarat baju besi bagi seorang prajurit. Sebagaimana kita ketahui baju besi itu manfaat utamanya agar dia tidak mudah dilukai oleh musuh. Musuh kita siapa jemaah? Syaitan. Ya, Allah yang mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka perlakukanlah mereka itu benar-benar sebagai musuh. Jadi enggak ada kata gencatan senjata sama syaitan jemaah. Kita gencatan senjata dulu sama syaitan, enggak ada jemaah. Ya. Kelar urusan kalau kita ini berdamai dengan syaitan jemaah. Ya. Kemudian yang ketiga, zikir itu bisa mendatangkan ridho Allah. Ya.
Kita hidup di dunia tidak ada sesuatu yang sangat kita harapkan bisa kita raih kecuali ridho Allah. Kita berangkat kerja, Masya Allah, menjalani aktivitas sehari-hari. Yang usaha, ya dia buka usaha, dia jalani ya perniagaannya, perdagangannya atau usahanya, ya yang mengajar dan sebagainya. Semua dengan beragam aktivitasnya tidak lain mereka lakukan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapa mulianya orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Begitulah kemuliaan yang didapatkan oleh para sahabat. Mereka dapat tuh gelar orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah ridho kepada para sahabat. Sehingga kalau Allah sudah ridho kepada para sahabat, Allah pasti berikan reward atau penghargaan terbaik. Apa bentuknya? Wa a'adda lahum jannat. Allah siapkan surga. Zikir bisa mendatangkan ridho Allah. Kita amalkan aktivitas zikir kita kepada Allah, ya, secara kontinu istiqamah, kita dapat ridho Allah, maka reward yang kita dapatkan juga tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu di antara jalan meraih surga. Allahu Akbar. Yang keempat, zikir bisa menghilangkan duka cita. Ya, kesedihan yang dirasakan oleh hati. Dan otomatis kalau kesedihan, perasaan duka hilang, maka yang datang adalah as-sa'adah wa surur, kebahagiaan. Ya, kesenangan dan juga kelapangan. Ini jemaah. Makanya orang-orang yang tidak berzikir hatinya sempit, jemaah. Makanya Allah menegaskan kalau hati kita pengen tenang, lazimkan aktivitas zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, senantiasa ingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengagungkan Allah, yang membuat hati kita menjadi tenang. Dan dengan rahmat Allah, untuk bisa mengamalkan aktivitas zikir ini, siapapun kita mampu untuk menjaga, ya, tidak membutuhkan effort yang besar. Kalau umrah, kita tahu itu jalan menuju surga juga, ya. Tapi kan luar biasa effortnya, dan juga tidak setiap saat kita bisa melakukannya. Kalau zikir, Masya Allah, ya, 24 jam waktu yang kita jalani itu bisa kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, otomatis orang-orang yang mengisi hari-harinya ya dengan zikir kepada Allah, ya akan hilang rasa duka cita, kesedihan yang ada dalam hatinya, dan tentunya yang datang yang menggantikan kesedihan tersebut adalah kebahagiaan, kelapangan, dan juga kesenangan. Jadi kelima, zikir akan menyinari hati dan wajah beliau. Ya, karena wajah ini kan gambaran suasana hati, ya. Kita kadang bisa melihat, mencirikan, dan kayaknya lagi mumet banget nih. Padahal dia belum cerita. Kenapa begitu? Kelihatan dari wajahnya. Dia ini lagi bete nih sama istri, sama suami, misalnya gitu ya, misalnya ya. Kelihatan tuh dari ekspresi wajahnya. Ya, saat suasana hati sedang tidak baik. Bukankah dengan zikir itu akan mendatangkan kebahagiaan, dan pastinya ketika hati bahagia akan terekspresikan lewat raut muka atau raut wajah. Ya Allah akan memberikan wibawa, kenikmatan, ya, keceriaan, Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Yang keenam, zikir bisa mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah. Masya Allah, ini tingkatan yang levelnya tinggi jemaah. Mahabbatullah, cinta sama Allah lewat zikir kita. Jadi kalau kita ingin membuktikan kita ini cinta gak sama Allah, ya, maka di antara pembuktiannya adalah bagaimana, ya, kelekatan diri kita dengan aktivitas zikir. Ya, kalau memang kita gemar berzikir kepada Allah, maka insya Allah itu akan bisa mewujudkan rasa cinta kita, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Bagaimana tidak menumbuhkan rasa cinta? Kalau yang kita sebut-sebut setiap harinya, yang membasahi lisan kita adalah nama Allah. Sebagaimana seseorang yang sedang jatuh cinta kepada kekasihnya, biasanya nyebut-nyebut namanya mulu, kan gitu ya. Kalau lagi kasmaran disebut-sebut mulu namanya, kadang kan saya gitu ya. Nah, atau sebaliknya orang kalau udah lawan dari cinta mati benci,
bahkan tingkat benci yang sudah amat sangat tinggi gitu ya. Biasanya orang tuh nggak mau, jangankan dia nyebut namanya, dia dengar orang menyebut nama tersebut, bawaannya udah enak, nggak mau. Tolong antum jangan sebut namanya. Berbeda saat orang bercinta, ya yang ada tuh selalu dia menyebut namanya, selalu menyebut nama. Ya Allah, itu bisa menyebutkan zikir akan bisa menjadikan seorang itu takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Nah ini jemaah. Dan zikir yang seperti ini yang levelnya luar biasa, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Ya, silakan kita buka surah Al-Anfal ayat kedua. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang beriman. Al-Anfal itu ayat surah ke-8 ya, ayat kedua. Yang dimana mereka tuh jika disebut nama Allah, diingatkan akan Allah, ya. Orang-orang yang berzikir kan ingat Allah ya. Diingatkan akan Allah, maka bergetarlah hatinya. Tuh. Ini jemaah. Makanya benar, zikir bisa mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Takwa itu adalah suasana hati seseorang yang tatkala ya dia merasakan rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara unsur dari ketakwaan. Kenapa sampai orang-orang yang beriman tatkala dia berzikir atau disebut nama Allah bergetar hatinya? Itu dia. Karena dia merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya. Ya. Maka zikirnya orang-orang yang beriman itu beda dengan orang-orang yang munafik. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau katakan sebenarnya yang melakukan zikir itu tidak hanya orang-orang yang beriman, yang munafik, yang fasik juga zikir, tapi zikir mereka tidak sampai membuat hatinya bergetar. Cuma hanya sebatas masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau masuk kuping kanan, mental lagi kuping kanan dari kuping kanannya. Ya, nggak ngefek jemaah. Tapi berbeda dengan kondisi orang-orang yang beriman, yang tatkala mereka berzikir, ingat Allah atau diingatkan akan Allah, bergetar hatinya. Dan kondisi yang seperti itu kata para ulama, ya, tidak hanya mereka tunjukkan di saat mereka sedang ibadah, sedang sholat, sedang berzikir, sedang ikut kajian, kan itu tujuannya tidak lain untuk mengingatkan akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi mereka tergelincir jemaah. Oh, ini yang menarik jemaah. Sampai saat orang-orang yang beriman dalam kondisi tergelincir, kepleset, jatuh pada perbuatan dosa, saat diingatkan akan Allah bergetar. Makanya kan diceritakan dalam banyak riwayat ya, deretan orang-orang hebat, orang-orang mulia yang keimanan yang luar biasa, yang ketakwaan yang nggak diragukan lagi, yaitu para sahabat. Ya, ternyata ada di antara mereka yang tergelincir, jatuh pada perbuatan dosa. Dan nggak tanggung-tanggung dosanya, dosa besar jemaah. Ya. Akan tetapi saat diingatkan kepada Allah atau mereka segera ingat Allah, mereka berhenti jemaah. Kenapa berhenti jemaah? Karena mereka merasakan getaran yang luar biasa dalam hatinya. Mereka segera tuh mengingat keagungan Allah, kebaikan-kebaikannya kepada dirinya. Ya. Pantaskah kalau kemudian dia balas dengan kemaksiatan? Makanya berhenti dari maksiatnya. Tercatat 3 nama, ya, 2 nama, 1 nama disebutkan secara spesifik, 2 nama hanya secara umum saja. 1 nama yaitu Ma'iz. Ini sahabat Nabi, Ma'iz. Jatuh pada perbuatan dosa, dosanya nggak tanggung-tanggung, dosa besar. Zina jemaah. Ya Allah. Kita tahu orang berbuat zina, ini dosa yang dampak buruknya nggak cuma dirasakan oleh si pelakunya, tapi juga dirasakan oleh keluarganya. Pasti kan terdampak ya. Lingkungannya terdampak. Jika hasil perzinahannya
kemudian sampai hamil, anaknya kedampak gak? Terdampak jemaah. Kalau dia anak perempuan kesian tuh. Saat dia mau nikah, maka ayah biologisnya gak bisa menjadi wali. Subhanallah. Ternyata sahabat pun ada yang memang jatuh, terpleset, tergelincir, melakukan dosa besar, zina. Dan ini sebagaimana juga Allah firmankan dalam surah Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ya. Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, dosa besar. Dan di ayat ke-135 surah Ali Imran ini Allah sedang bercerita tentang orang yang bertakwa, orang yang beriman. Dia jatuh pada perbuatan dosa besar, bentuknya apa? Fahisyah. Para ulama tafsir kalau kita baca terjemahan, ya itu hanya diterjemahkan melakukan perbuatan keji. Apaan nih bentuknya? Ternyata dijelaskan oleh para ulama tafsir, dia jatuh pada zina. Ya Allah, zina jemaah. Terus apa yang terjadi? Ya, mereka ingat Allah. Sehingga kalau udah ingat Allah bergetar hatinya, fastaghfaru li dzunubihim, segera minta ampun. Dan kemudian mereka juga karena tahu hanya Allah yang bisa mengampuni, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka mereka pun berhenti jemaah dari perbuatan dosanya. Ya. Ma'iz berhenti dari perbuatan zinanya, wanita dari kalangan Ghamidiyah berhenti, wanita dari kalangan Juhaina berhenti. Bahkan wanita dari kalangan Juhaina ya diminta dirajam. Dan bahkan saat dirajam sampai kemudian dirinya mati, ya Rasul pun akan menyolatkan jenazahnya, ditahan oleh Umar. Ya, apa kata Umar? Ya Nabi Allah, tusalli alaiha wa qad zanat. Kamu mau menyolatkan jenazahnya ya Rasul? Ini kan wanita yang berbuat zina ya Rasul. Kok kamu sholatkan jenazahnya? Umar tahu karena Rasul tuh biasanya kalau mau menyolatkan jenazah, beliau selektif. Yang punya utang, utangnya belum dilunasi, nggak ada yang mau menanggung, Rasul nggak mau menyolatkan. Silakan kalian aja menyolatkan. Nah makanya Umar bereaksi nih, kenapa Rasul mau menyolatkan seorang wanita yang melakukan perbuatan zina dan baru dieksekusi dengan rajam dan kemudian menemui kematiannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang luar biasa. Saking luar biasanya taubatnya, jika taubatnya ini dibagi-bagi untuk 70 orang pendosa yang ada di kota suci Madinah, mereka ketutup tuh dosanya. Allahu Akbar. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, wahal wajadta taubatan afdal min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Pernahkah engkau mendapati seseorang yang bertaubat dengan taubat yang luar biasa sebagaimana yang ditunjukkan oleh wanita ini? Yang dia bertaubat sampai-sampai dia rela mengorbankan jiwanya untuk Allah. Inilah kondisi orang yang beriman. Di saat dia jatuh pada perbuatan dosa, ya, zikirnya itu, tatkala dia mengingat Allah, itu yang menjadikan dirinya stop dari perbuatan dosanya, dia berhenti dan kemudian memperbaiki diri. Dahsyatnya, kita rawan untuk jatuh pada perbuatan dosa. Ya, tapi tergantung sejauh mana keimanan kita, zikir kita apakah termasuk zikir yang menggetarkan hati sehingga tatkala kita tergelincir kita segera kembali ke jalan Allah. Sangat mungkin kita tergelincir, istri kita melihat kita sudah mulai bengkok misalnya. Karena yang namanya dunia kerja, bulan, lawan jenis biasa. Sangat mungkin kan kita terjadi ya melakukan penyimpangan atau kebengkokan. Jatuh tergelincir atau tergelincir pada perbuatan dosa. Pulang dari sholat kita ngawur. Ya. Kemudian istrinya sudah mulai melihat gelagat yang nggak baik. Abang biasanya pulang tuh jam 5 bang. Atau paling telatnya sebelum maghrib bang. Kenapa jam 11 baru pulang bang? Ya Allah. Mulailah dia keluarkan jurus-jurus bohongnya. Oh abang lagi banyak pulang dek. Kan kata istrinya, kalau ini suami-suami beriman yang berzikir kepada Allah, yang selalu ingat Allah, tapi sisi lain dia sangat mungkin tergelincir, ingatin aja tentang Allah dengan mengatakan takutlah engkau kepada Allah bang, ittaqillah. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir. Tuh suami ternyata ketahuan memang bohong. Bang, abang lupa, teman kantor abang tetangga kita. Aku udah cek. Gak ada lemburan bang. Dia orang terakhir di kantor dia bilang. Ya Allah. Ini aku cium nih aroma. Bukan minyak wangi abang nih. Terus apa tuh bang di dekat kerah bang? Kayak ada ceplakan
bibir lipstik tuh kan. Bengkok gak? Bengkok nih semua. Sangat mungkin terjadi nih. Tapi kalau dia laki-laki beriman, cukup istri mengatakan, ittaqillah bang, takut sama Allah. Kemudian si istri tidur. Sebelum tidur dia baca doa. Di antara rangkaian doa yang sepatutnya juga dibaca, yang dicontohkan oleh Nabi SAW bagi orang yang mau tidur, lafaznya adalah wa fawwadtu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Aku serahkan urusan gejala kebengkokan yang ada pada suamiku ya Allah. Tidur. Setelah itu Allah akan buat nih, kalau dia suami yang beriman, yang senantiasa berzikir, ingat Allah, dan zikir yang menggetarkan hatinya, dia nangis. Dia minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada istrinya. Itu. Makanya kata para ulama, kalau orang yang sampai pada level zikirnya, ingat Allahnya itu apakah ingat Allah secara sendiri atau diingatkan akan Allah untuk dirinya, itu bisa menggetarkan hatinya, maka ini orang yang sederhana, gampang tatkala dia bengkok diingatkan, cukup ingatkan akan Allah. Nggak perlu dimarah-marahin, nggak perlu. Ya Allah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah karuniakan kita kondisi hati yang seperti itu. Yang terakhir, manfaat zikir ya di dalam pembahasan siang hari ini adalah Allah juga akan mengingat hamba yang senantiasa mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sebagai penutup, ana bawakan satu kisah yang menarik, yaitu yang pernah terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Yunus saat ada di dalam perut ikan paus, beliau berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah. Saat beliau mengucapkan kalimat tersebut, malaikat berkata, Ya Rabbi sautun da'if, ma'rufun min biladin gharibah. Wahai Rabbku, ini suara lemah. Suara yang begitu lemah, begitu lirih. Tapi suara ini terkenal. Ya Allah, wahai Rabb, ini suara yang terkenal nih. Para ulama katakan karena ya Nabi Yunus adalah orang yang senantiasa berzikir. Makanya dalam surah As-Saffat Allah katakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang senantiasa berzikir, kalau bukan Nabi Yunus ini orang yang senantiasa mengenalkan dirinya kepada Allah di saat lapang, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat tiba. Tapi karena beliau selalu berzikir kepada Allah, tidak hanya di saat sulit, ya, tapi di saat lapang juga. Makanya Nabi katakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah, cari perhatianmu kepada Allah, caper sama Allah lewat zikir kita. Ya, di saat engkau lapang, ya, sehingga Allah akan mengenalmu di saat engkau sulit. Itulah yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ketika malaikat mengatakan, ini suara lemah banget nih ya Allah. Tapi terkenal nih, kayaknya kita sering dengar. Dan ini sumbernya dari biladin gharibah, dari negeri yang sangat asing. Loh iya, dalam perut ikan, jemaah. Faqal, ama ta'rifuna dzaka? Kalian enggak kenal memang suara ini? Kata para malaikat, la ya Rabbi, wa man huwa? Memang suara siapa ya Rabb? Allah katakan, abdi Yunus, hamba Yunus. Makanya Allah selamatkan dirinya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.